Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan tentang materi kesetimbangan kimia, ya, khususnya terkait dengan termodinamikanya. Nah, untuk selanjutnya kita belajar tentang respon kesetimbangan akibat perubahan kondisi, atau dalam hal ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari reaksi kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan kimia. Oke, slideshow dulu. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia itu diamati atau dipelajari oleh Henry Le Chatelier, yang menyimpulkan bahwa jika pada kesetimbangan kimia dilakukan gangguan, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan, tetapi sistem akan berusaha mempertahankan kesetimbangan tersebut sehingga pengaruhnya menjadi semakin kecil. Jadi misalnya ada suatu reaksi yang sudah setimbang, ya misalnya kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, misalnya dilakukan perubahan suhu tekanan atau konsentrasi dari masing-masing zatnya, maka sistem tersebut akan berusaha mempertahankan kesetimbangan sehingga pengaruhnya menjadi semakin kecil. Nah, kemudian sebenarnya yang dibahas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi kimia itu sudah pernah kita bahas ya di kimia dasar 2, yaitu ada suhu, tekanan, volume, kemudian konsentrasi. Akan tetapi yang akan kita bahas di sini sekarang adalah dari variabel tekanan dan suhu. Nah, kenapa hanya variabel tersebut? Karena untuk variabel tekanan dan suhu itu memang terkait dengan variabel-variabel termodinamika dalam suatu keadaan zat. Jadi kita fokus ke situ. Nah, kalau di kimia dasar 2 dulu kita baru mengetahui untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia itu faktornya istilahnya secara kualitatif, bergeser kemana karena ada perubahan ini gitu kan. Nah, kalau sekarang khususnya untuk perubahan suhu nanti kita akan mempelajari lebih kepada perhitungannya. Oke. Nah, bagaimana perubahan tekanan dan perubahan suhu itu mempengaruhi kesetimbangan kimia? Kita ingat-ingat waktu kuliah kimia dasar dulu. Nah, jika tekanan sistem diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang memiliki jumlah mol atau koefisien yang lebih kecil. Jadi, kalau tekanan suatu spesies, entah itu reaktan, entah itu produk, diubah ya, diperbesar dalam hal ini, maka kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah yang memiliki jumlah mol atau koefisien yang lebih kecil ya. Jadi kalau tekanan diperbesar, bergesernya ke koefisien lebih kecil. Kemudian jika terjadi perubahan suhu, apabila suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang memerlukan panas atau endotherm. Jadi kalau suhu dinaikkan, bergeser ke endotherm. Kemudian jika suhu diturunkan, maka bergeser ke arah exotherm. Oke, ramalkan pergeseran kesetimbangan dari reaksi berikut. Ada 4 reaksi di sini, A, B, C, D ya. Saya akan menjelaskan dari segi kualitatifnya dulu. Untuk poin A ada 2SO2 kemudian ditambah O2 menghasilkan 2SO3 plus kalor. Nah, kalau plus kalor atau di kanan di sini itu ada plus kalor atau plus energi, artinya reaksinya berjalan ke kanan, itu merupakan suatu reaksi exotherm atau reaksi yang menghasilkan energi atau kalor atau panas. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita mereaksikan SO2 dan O2 ya, pembakaran SO2 itu merupakan reaksi yang menyebabkan panas atau mengeluarkan panas. Dan sebaliknya, apabila ya terjadi peruraian dari 2SO3 menjadi SO2 dan O2, maka reaksinya adalah endotherm. Jadi reaksi ke kanan itu exo, ke kiri adalah endo. Nah, sekarang untuk reaksi A, apabila ya suhunya diperbesar atau dinaikkan ya, jadi apabila suhunya dinaikkan,
Apabila suhunya dinaikkan untuk reaksi A, maka reaksi akan bergeser kemana? Reaksi akan bergeser ke arah endotherm, ya, seperti teori yang sebelumnya. Jadi reaksi akan bergeser ke kiri. Artinya apa? Konsentrasi dari SO2 dan O2 itu akan terbentuk semakin banyak. Kenapa hal itu terjadi? Hal ini dikarenakan adanya dari prinsip Le Chatelier tadi, bahwa jika ada perubahan suhu, perubahan tekanan, dan perubahan volume dan sebagainya, maka sistem ini akan mempertahankan, ya, akan mempertahankan pada keadaan agar reaksi ini perubahannya sekecil mungkin, gitu. Tetap terjadi perubahan, tetapi istilahnya biar setimbang lagi lah, ya. Maka dari itu reaksi pasti bergeser ke kiri, karena reaksi ke kiri adalah endotherm, kemudian reaksi ke kanan adalah exotherm. Oke, itu jika suhu dinaikkan, ya. Tetapi apabila kita, ya, ingin mengoptimalkan, misalnya kita mau mensintesis atau membuat SO3 gitu, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Suhunya harus dinaikkan atau diturunkan? Karena reaksi itu kita paksa untuk bergeser ke kanan, ya, artinya reaksi harus bergeser ke arah exotherm, kan gitu. Kalau reaksinya exotherm berarti gimana? Oh, suhunya harus diturunkan untuk menghasilkan SO3 yang lebih banyak atau optimal. Itu untuk suhu. Nah, kalau untuk tekanan bagaimana? Misal, kalau tekanan dari tekanannya itu adalah dari sistem ini, tekanannya itu diperbesar, ya. Jadi apabila sistem ini tekanannya diperbesar, maka menurut teori reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih kecil atau jumlah mol yang lebih kecil. Nah, bagaimana caranya menentukan mana yang jumlah mol atau jumlah koefisiennya lebih kecil? Kita lihat koefisiennya. Di sini 2SO2 berarti koefisiennya 2, kemudian di sini O2 berarti koefisiennya 1. Ya, artinya di pihak reaktan itu total koefisiennya adalah 3. Nah, sedangkan di produk koefisiennya adalah 2. Artinya apa? Reaksi akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil, kan gitu ya. Berarti bergeser kemana? Bergeser ke produk, ya. Atau akan terbentuk SO3 yang lebih optimal apabila tekanannya diperbesar. Nah, kalau misalnya perubahannya adalah tekanan yang diperkecil, berarti gimana? Tekanan yang diperkecil berarti bergesernya ke kiri, karena sebaliknya gitu kan tadi ya. Jadi kalau tekanan diperkecil berarti reaksi akan bergeser ke kiri. Kenapa? Karena jumlah koefisien di kiri atau reaktan itu adalah 3 dan di kanan itu adalah 2. Berarti lebih besar yang ada di kiri. Oke. Itu adalah contoh untuk yang A. Saya minta teman-teman semuanya untuk yang B, C, dan D itu dibuat latihan, ya. Dibuat latihan. Tentukan pergeseran, ya, pergeseran akibat dari A, tekanan yang diperbesar dan B, suhu yang dinaikkan. Suhu yang dinaikkan. Oke, nah jadi nanti untuk yang B, C, dan D silahkan jawabannya ditulis di kertas. Selanjutnya adalah ini, ya, ini juga untuk latihan. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang perubahan tekanan, ya, seperti yang sudah dibilang tadi bahwa perubahan tekanan itu menyebabkan perubahan pergeseran kesetimbangan kimia, gitu kan. Artinya apa? Artinya yang bergeser itu hanya arahnya atau terbentuknya dari spesies atau zat-zat yang bereaksi, begitu. Tetapi bagaimana
hubungannya dengan nilai K. Apa itu nilai K? Nilai K itu adalah tetapan kesetimbangan kimia, ya. Nilai K itu tetapan kesetimbangan kimia yang biasanya kita rumuskan, yaitu konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien, kan gitu. Nah, untuk perubahan tekanan, jadi apabila suatu sistem reaksi itu terjadi perubahan tekanan di dalamnya, maka nilai K itu tidak berubah, ya. Jadi nilai K itu tidak bergantung pada perubahan tekanan. Namun, ya, jumlah konsentrasi masing-masing spesies itu bergantung pada tekanannya. Seperti yang sudah dibilang tadi, K itu tidak berubah, ya, tetapi konsentrasinya itu bisa berubah dikarenakan tekanannya berubah, gitu. Oke, harusnya teman-teman sudah tahu ya jawabannya dari kedua reaksi ini. Kalau misalnya tekanannya diperbesar, apa yang terjadi, kemudian apabila tekanannya diperkecil, apa yang terjadi. Oke. Kemudian untuk perubahan suhu, ya. Untuk perubahan suhu itu dijelaskan dengan persamaan Van Hoff. Untuk minggu kemarin kita sudah belajar tentang persamaan atau hubungan yang memperlihatkan antara nilai K dengan delta G, nol dari suatu reaksi pada saat reaksinya adalah setimbang, ya. Ln K sama dengan minus delta G0R per R dikali T, dengan K itu adalah tetapan kesetimbangan, kemudian delta G0R itu adalah nilai energi bebas Gibbs, ya, dari suatu reaksi. Kemudian yang bawah ini adalah R, tetapan gas yang kita pakai untuk yang bersatuan Joule 8,3, ya. Kemudian yang T itu adalah suhu, satuannya Kelvin. Nah, setelah persamaan ini diuraikan ataupun diintegrasi, ya, maka didapat persamaan yang ini, yang selanjutnya, yaitu ln K2 minus ln K1 sama dengan minus 1 per R integral dari 1/1 hingga 1/2 dari delta H0R, ya, terhadap 1/T. Nah, setelah diintegral hasilnya ini, ln K2 minus ln K1 sama dengan minus delta H0R per R dikali 1/2 minus 1/1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apabila kita mengeplot, ya, di sini kan kalau misalnya kita tidak menjabarkan dari K1 K2-nya, berarti kan ini masih ln K, ya. Ln K, kemudian di sini ada 1/T gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita mengeplot ln K dengan 1/T, ya, ln K dengan 1/T itu akan bisa menghasilkan suatu persamaan garis yang linier, ya, menghasilkan kurva linier, sehingga apa? Sehingga kita bisa menentukan harga delta H0 reaksi atau perubahan entalpi dari reaksi yang terjadi apabila kita memiliki data harga K atau tetapan kesetimbangan terhadap suhu, ya. Jadi ada suhu yang berbeda-beda, kemudian harga K-nya itu juga pasti berbeda, ya, berbeda dengan tekanan. Kalau tekanan tadi pengaruhnya bagaimana? Jadi kalau tekanan itu perubahan tekanan itu tidak menyebabkan terjadinya perubahan harga K atau tetapan kesetimbangan. Berbeda dengan perubahan suhu, bahwa perubahan suhu yang terjadi dalam suatu reaksi kimia yang setimbang akan menyebabkan perubahan nilai K atau tetapan kesetimbangan kimia itu sendiri, ya. Nah, tetapi perlu dilihat di sini ada minusnya, ya. Dilihat di sini ada minusnya, jadi boleh apabila kita mengeplot minusnya ditaruh di ln K. Itu juga boleh, ya. Minus ln K sama dengan delta H0 R per R dikali 1/T. Ya, gitu. Harapannya jangan bingung. Oke, ini contohnya. The data below show the temperature variation of the equilibrium constant of the reaction. Jadi data di bawah menunjukkan variasi suhu dari konstanta kesetimbangan reaksi.
Ag2CO3 di sini equilibrium ya atau setimbang menjadi Ag2O ditambah CO2. Nah, calculate the standard reaction enthalpy of the decomposition. Jadi kita diminta untuk menghitung entalpi reaksi standar dari dekomposisi reaksinya. Ini kan dari Ag2CO3 menjadi Ag2O plus CO2 artinya merupakan suatu reaksi dekomposisi kan gitu. Nah, ini datanya, data suhu dalam Kelvin dari 350 sampai 500. Kemudian untuk harga tetapan kesetimbangan kimianya ternyata dari kecil ke besar gitu. Oke. Bagaimana menentukan perubahan entalpinya? Itu caranya kita buat Excel bisa ya, tetapi kita harus hitung dulu ya. Yang diketahui di sini adalah harga T dan K, sedangkan di rumusnya itu yang digunakan adalah ln K versus seper T ya, atau ln K dan seper suhu begitu. Jadi kita hitung dulu ya. Di sini ada suhu datanya, kemudian di sini ada sepertinya, kemudian di sini ada minus ln K. Jadi kita yang di sini pakainya minus ln K-nya. Jadi nanti kalau dapat harganya delta H-nya nggak perlu dimin lagi gitu. Oke, suhunya dari 350 sampai 500 kita hitung dari sepernya ya. Jadi seper 350. Kemudian agar nilainya itu tidak terlalu banyak komanya, maka di sini kita kalikan 10 pangkat 3 atau 1000, itu nggak apa-apa ya, sehingga kita dapat angkanya itu adalah desimal 2,86, 2,50, 2,22, dan 2,00. Jadi seper 350 dikali 10 pangkat 3, kemudian seper 400 dikali 10 pangkat 3, dan seterusnya begitu hasilnya ini. Kemudian minus ln K itu didapat dari, ini kan harga K. Harga K berarti ditentukan pakai kalkulator bisa, pakai Excel juga bisa. Minus ln ya, minus ln, kemudian masukin harga K dapat 7,83. Kemudian pada 1,41 kali 10 pangkat minus 2 hasilnya adalah 4,26 dan seterusnya sampai minus 0,39. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ya, kita plot grafik. Kenapa saya nggak buka Excel? Karena saya yakin teman-teman sudah paham ya bagaimana ngeplot grafik, bahwa yang sumbu X itu adalah untuk seper T, kemudian yang sumbu Y itu adalah minus ln K. Jadi kalau sudah diplot, kemudian seperti biasa kita bisa menentukan persamaan garisnya, kemudian ataupun hanya slope-nya saja juga nggak apa-apa, karena kita di sini yang diminta adalah slope atau kemiringannya. Nah, di sini diketahui bahwa slope yang didapatkan harganya itu adalah 9,6 kali 10 pangkat 3. Jadi delta H0R-nya atau perubahan entalpi reaksinya kita bisa tentukan dengan persamaan ini ya. 9,6 kali 10 pangkat 3 dikali R sama dengan 80. Nah, ini kenapa 10 pangkat 3 ya? Kenapa 10 pangkat 3? Karena agar kita lebih lebih simpel untuk konversinya, sehingga ini bisa jadi kilojoule. Kalau misalnya nggak ada 10 pangkat 3 nggak apa-apa ya, tetapi sudah dapat dari sini 10 pangkat 3 nya dari mana tadi? Dari suhu ya. Maka dari itu satuannya sudah kilojoule per mol begitu. Oke, untuk latihannya ini the equilibrium constant of the reaction. Jadi kalau ini reaksinya 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3, reaksinya setimbang. Kemudian ini adalah datanya ya, ini harga K-nya, kemudian ini suhunya 2,5 kali 10 pangkat 10 itu harga K, kemudian ini suhu, dan seterusnya sampai 700 Kelvin. Nah, tetapi di sini yang kita kita harapkan itu adalah entalpi reaksi ya. Entalpi reaksi pada suhunya itu adalah 500 Kelvin. Nanti teman-teman coba dulu. Oke. Yang selanjutnya,
ya. Selanjutnya ada contoh soal juga. To estimate the equilibrium constant for the synthesis of ammonia at 500 Kelvin from its value at 298 Kelvin, ya. Jadi untuk memperkirakan konstanta kesetimbangan untuk reaksi sintesis amonia pada suhu 500 Kelvin dari harganya. Jadi pada suhu 500 Kelvin itu harga K-nya sudah diketahui atau tetapan kesetimbangannya sudah diketahui, ya. Dari 290 Kelvin. Oke. Saya ulangin, ya. Jadi untuk memperkirakan konstanta kesetimbangan pada suhu 500 Kelvin, Jadi untuk memperkirakan konstanta kesetimbangan dari reaksi sintesis amonia pada suhu 500 Kelvin dari nilainya pada 290 Kelvin itu adalah 6,1 kali 10 pangkat 5 untuk reaksi ini, ya, untuk reaksi terbentuknya atau sintesis NH3 atau amonia. Kita menggunakan entalpi reaksi standar yang mana didapatkan dari data bahwa delta H0 R kita sebenarnya bisa hitung sendiri, ya, dari data minggu kemarin sudah saya contohkan, yaitu dengan menggunakan data delta H0 F dari NH3 berdasarkan reaksi ini. Nah, kalau tidak salah praktisnya di praktis 6.1. Nah, di sini, ya, kita bisa menentukan harga delta H0 R. Kemudian selanjutnya apa? Diketahui bahwa delta H0 reaksinya itu adalah minus 92,2 kJ per mol. Ya, jadi intinya dari soal ini adalah kita diminta untuk menentukan harga dari harga dari tetapan kesetimbangan pada saat suhunya itu 500 Kelvin. Ya. Dan diketahui harga K pada 298 Kelvin itu adalah 6,1 kali 10 pangkat 5. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Di sini ada ln K2 minus ln K1 sama dengan minus delta H0 R per R dikali seperti 2 minus seperti 1, ya. Kemudian kita masukkan angkanya. Ln K2 yang ditanyakan adalah K2 itu berarti tetapan kesetimbangan pada saat suhunya 500 Kelvin. Kemudian dimasukkan harga ln K1. Ln K1 itu adalah tetapan kesetimbangan pada saat suhunya 298 Kelvin, yaitu sebesar 6,1 kali 10 pangkat 5 ini. Minus harga delta H0 R-nya atau perubahan entalpi reaksi standarnya kita bisa tentukan dari reaksi ini, ya, dengan perhitungan ini. Harganya adalah minus 92,2 dikali 10 pangkat 3 Joule per mol, kemudian dibagi harga R-nya 8,3145 Joule per mol, kemudian dikalikan dari suhunya 1/500 dikurang 1/298, dan hasil dari ln K2 itu adalah minus 1,71. Berarti kita tentukan harga K2-nya, ya, dengan menggunakan kalkulator, didapatkan hasilnya 0,18. Ternyata pada saat suhunya itu lebih rendah, harga K-nya, ya, harga K-nya itu gimana? K2-nya ini adalah 0,18, sedangkan pada saat suhunya lebih rendah tadi 298 Kelvin itu 6,1 kali 10 pangkat 5. Nah, ini kan pada saat suhu 500, ya. Ini pada saat suhu 500 itu 0,18, kemudian pada saat suhunya 298 itu 6,1. Artinya pada saat suhunya 298 Kelvin harga K-nya itu lebih besar daripada pada saat 500 Kelvin, gitu ya. Jadi 6,1 kali 10 pangkat 5 itu kan lebih besar daripada 0,18, atau kebalikannya, lower value. Jadi harga K pada saat 500 Kelvin, ya, harga K pada saat 500 Kelvin itu lebih rendah daripada harga K pada saat 298 Kelvin.
Artinya apa? K itu kan kalau dijabarkan itu merupakan perbandingan dari konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Ya, konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Artinya apa? Berarti ya kalau K2-nya itu semakin kecil, ya, kalau K2-nya semakin kecil berarti produknya itu semakin kecil. Ya. Karena yang di atas itu kan tadi produk per reaktan, gitu ya. Berarti kalau produknya semakin kecil, reaksinya bergeser kemana? Reaksinya cenderung bergeser ke kiri. Ya, reaksi cenderung bergeser ke kiri. Padahal suhunya diapakan? Suhunya dinaikkan menjadi 500. Ternyata suhunya bergeser ke kiri. Kalau suhunya bergeser, kalau reaksinya bergeser ke kiri padahal suhunya dinaikkan, artinya yang ke kiri itu reaksinya merupakan reaksi endotermik atau endoterm, kan gitu. Silahkan benar-benar dipahami, pelan-pelan diulang-ulang kata-kata ini, karena ini mainnya logika. Nah, saya lanjutkan. Berarti, ya, reaksi dari N2 ditambah H2 menghasilkan NH3 itu merupakan reaksi eksotermis ke kanannya, ya. Karena ke kirinya adalah endo, berarti ke kanannya adalah ekso. Kesimpulannya seperti itu.